Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Solih-Solihah level 5, bagaimana kabar kalian hari ini? Nah, perkenalkan ya, nama Ustazah adalah Ustazah Ulin. Insya Allah selama 1 semester ke depan, Ulin dan Wiwi akan membersamai belajar matematika kalian. Sudah siap belajar hari ini? Kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Solih-solihah level 5 sudah siap belajar hari ini ya. Oke, sebelum belajar kita siapkan dulu nih alat tulisnya, buku tulis, pensil, penghapus, dan juga buku matematika level 5. Hari ini kita akan belajar operasi hitung pecahan, yaitu tentang penjumlahan dan pengurangan. Sebelum pelajaran kita mulai, sebentar Uslin akan review materi di kelas 4, yaitu tentang bentuk pecahan. Ada berapa ya bentuk pecahan? Ada yang masih ingat? Yang pertama, pecahan biasa. Bentuknya adalah P per Q, di mana P sebagai pembilang dan Q sebagai penyebut. Contoh nih, 1/3, 1/2, 15/22, dan seterusnya. Yang kedua, ada pecahan campuran. Dari judulnya sudah sangat terlihat ya. Campuran berarti gabungan dari bilangan bulat dan pecahan. Bentuknya A, B per T. Untuk mengubah pecahan campuran menjadi pecahan biasa, kita gunakan kali kata. Kalikan bawah, atas, tambah. Kita kalikan C dikalikan A, atau boleh terbalik, A dikalikan C, sama saja ya, karena kita pakainya perkalian sifat komutatif. Kemudian hasilnya kita jumlahkan dengan B. Bisa kita tuliskan A dikalikan C ditambahkan B per C. Oke, contoh 1/3, ingat ya, kali kata. Kalikan bawah, atas, tambahkan. 1 kali 3 atau 3 dikali 1 ditambahkan 1 per 3. 3 kali 1, 3 ditambahkan 1, 4. Jadi hasilnya 4 per 3. Oke, yang ketiga ada pecahan desimal. Contohnya nih, 0,15, 0,07. Jadi pembacanya bukan 0,15 ya, tetapi 0,15. Hari ini kita akan belajar penjumlahan dan pengurangan. Nah, untuk penjumlahan dan pengurangan pecahan, jika penyebutnya sama, kita tinggal menjumlahkan atau mengurangkan pembilangnya. Tetapi kalau penyebutnya berbeda, harus kita samakan terlebih dahulu dengan cara mencari KPK, yaitu kelipatan persekutuan terkecil. Kita masuk ke penjumlahan. Pecahan biasa dengan pecahan biasa. Contoh nomor 1, misalkan Ustazah punya 2/3 ditambahkan 5/3. Kita lihat di sini, pecahannya sama ya, yaitu angka 3 semua. Berarti tugas kita hanyalah menjumlahkan pembilangnya. Nah, berarti penyebutnya tetap sama, 3, dan pembilangnya baru 2 ditambah 5, jadi berapa? 7. Oke, good. Nomor 2. Misalkan Ustazah punya 1/2 ditambahkan 2/3. Kita lihat dulu ya penyebutnya, apakah penyebutnya sama? Karena penyebutnya berbeda, berarti tugas kita yang pertama adalah mencari KPK-nya terlebih dahulu. Kita tuliskan dulu ya. Nah, KPK dari 2 dan 3 bisa kita cari ya, seperti ini. Kelipatan KPK itu adalah kelipatan persekutuan terkecil. Berarti kita ambil kelipatan yang sama yang terkecil. Kelipatan 2, jadi 2 ditambah 2, 4 ditambah 2, 6, dan seterusnya. Terus 3, kelipatan 3, 3 ditambah 3, 6 ditambah 3, 9. Kita cari adakah angka yang sama.
Nah, karena ada angka yang sama, yaitu angka 6 dan 12 ya. Nah, karena kita pakainya KPK, berarti kita pakai angka yang terkecil, angka sama yang terkecil, yaitu angka 6. Berarti KPK dari 2 dan 3 adalah 6. Kita kembali ke sini lagi. Berarti penyebutnya yang baru adalah 6. Nah, kita tuliskan dulu 6 ya. Coba. 6 dibagi dengan 2. Jadi, 2 itu dikali berapa biar hasilnya 6? Kan dikalikan 3 ya. Berarti kalau di bawah atau penyebutnya dikalikan 3, pembilangnya juga harus dikalikan 3. Mengalikannya dengan angka yang sama. Atas dikali 3, bawah juga dikalikan 3. Oke, 1 dikali 3 hasilnya 3. Nah, di sini karena tadi angka 3 ya, 3 dikalikan 2 hasilnya 6. Kalau penyebutnya dikali 2, berarti pembilangnya juga harus dikali 2, yaitu hasilnya 4. Kita lihat apakah penyebutnya sudah sama. Karena sudah sama, berarti tugas kita yang terakhir adalah menjumlahkan pembilangnya. Kita tulis dulu sama dengan penyebutnya 6, pembilangnya 3 ditambah 4 berapa? 7. Oke, bagaimana salih-salihah? Mudah ya? Kita lanjutkan lagi ke pecahan biasa dengan pecahan biasa, tetapi dengan operasi hitung yang berbeda, yaitu pengurangan. Contoh ya, nomor 1, misalkan usulin punya 10/4 dikurangi 7/4. Kita lihat dulu penyebutnya, apakah sudah sama? Sudah sama ya, sama-sama berpenyebut 4, maka tugas kita adalah mengurangkan pembilangnya. Kita tulis dulu penyebutnya 4. Nah, 10 dikurangi 7 hasilnya adalah 3. Kita lanjutkan nomor 2. 1/2 dikurangi 2/5 sama dengan titik-titik. Oke, perhatikan dulu ya solih-solihah. Di sini penyebutnya berbeda. Pecahan yang pertama penyebutnya 2 dan pecahan yang kedua penyebutnya 5. Berarti ini belum bisa kita kerjakan. Harus kita samakan dulu penyebutnya. Dengan apa, Us? Dengan kita mencari KPK dari 2 dan 5. Kita tuliskan dulu. KPK dari 2 dan 5. Ya, kelipatan dari 2 ada 4, 6, dan seterusnya. Nah, kelipatan dari 5 ada 5, 10, 15, dan seterusnya. Kita cari adakah kelipatan sama. Ya, kebetulan di sini ada yang sama nggih, 10. Semisal ini dilanjutkan 12 ditambah 2 sampai seterusnya dan 15 ditambah 5 sampai seterusnya, dia akan ada kelipatan yang sama. Tetapi karena kita pakai KPK, kelipatan persekutuan terkecil, berarti kita pakai kelipatannya yang terkecil. Berarti kita dapatkan KPK-nya 10. Kita tulis dulu. Nah, 10. 2 dikalikan berapa hasilnya? 10 dikalikan 5 ya. Berarti kalau yang di penyebut dikalikan 5, yang di pembilang juga harus dikalikan 5. Harus dikalikan angka yang sama. Kemudian yang di sebelahnya 10. 5 dikalikan berapa hasilnya jadi 10? Dikalikan 2. Karena tadi penyebutnya ini bisa jadi 10 ya, dari 5 jadi 10. Berarti kan dikalikan 2. Berarti pembilangnya juga harus dikalikan 2. 2 dikalikan 2. Kita peroleh hasilnya. 1 dikalikan 5 hasilnya 5. 2 dikalikan 2 hasilnya 4. Kita perhatikan lagi. Karena penyebutnya sudah sama, berarti kita tinggal mengurangkan pembilangnya. Kita tulis ya. Jadi, kita peroleh hasil 1/10. Angka 1 ini didapat dari 5 dikurangi 4. Wah, sudah hebat nih solih-solihah. Gimana, mudah ya penjumlahan dan pengurangan pecahan biasa dengan biasa? Kita lanjutkan lagi ke pecahan biasa dengan pecahan campuran. Oke, contoh nih nomor 1.
Ada bentuk 1/2 ditambah 1/2. Nah, ini nanti kita ubah menjadi pecahan biasa. Dengan apa? Kali bata. Kalikan bawah, tambahkan atas. Kita tulis terlebih dahulu 1/2 ditambah. Oke. Kita tuliskan ya, 2 dikalikan 1 atau 1 dikalikan 2 ditambahkan 1. Kalikan bawah, tambahkan atas. Penyebutnya masih sama, kita pakai penyebutnya yaitu 2. Oke, kita hitung bersama. Kita tulis dulu 1/2 ditambahkan 1 dikali 2, 2 ya, ditambahkan 1, 3. Berarti kita peroleh 3/2. Sampai sini kita lihat dulu. Ini penyebutnya sudah sama belum ya? Nah, karena sudah sama, berarti kita tinggal menjumlahkan pembilangnya. Kita tulis ya hasilnya. Ada 4/2. 4/2 ini kalau kita ilustrasikan nih. Kalian punya permen, 4 dibagi 2 hasilnya 2. Nah, boleh pakai hasil sama dengan 2 atau tetap di 4/2 gitu ya, solih-solihah. Oke, kita lanjutkan lagi ke soal nomor 2. Nah, misalkan Ustazah punya 2/3 ditambahkan 1/4. Di sini ada pecahan biasa, di sini ada pecahan campuran. Maka tugas yang pertama kita adalah kita ubah dulu ke pecahan biasa. Oke, kita tulis 2/3 ditambahkan. Nah, ingat ya, kali bata. Kalikan bawah, atas tambahkan. Oke, tambahkan yang di atasnya. 1 dikalikan 4 ditambahkan 1. Kita pakai penyebutnya berapa? Penyebut yang di sini? Nah, 4 ya. Oke, good. Kita tulis 2/3 ditambahkan. Oke, kita hitung dulu. 1 dikalikan 4, 4 ditambahkan 1. Jadi berapa ya? 5/4. Sampai sini, coba kita lihat dulu nih. Apakah penyebutnya sudah sama atau masih berbeda? Wow, karena penyebutnya masih berbeda, berarti kita harus samakan dulu penyebutnya. Coba sekarang solih-solihah cari nih. KPK dari 3 dan 4 berapa ya? Nah, KPK dari 3 dan 4 nanti ketemunya 12. Nah, coba perhatikan dulu. 3 dikalikan 4 hasilnya 12 ya. Kalau tadi yang penyebutnya itu dikalikan 4, berarti yang di atasnya atau pembilangnya juga dikalikan 4. 2 dikali 4/12. Ditambahkan nih. Di sini kan tadi 4 ya penyebutnya. Penyebut barunya jadi 12. Coba 4 dikalikan berapa? Hasilnya 12. Kalikan 3. Karena penyebutnya dikalikan 3, berarti di atasnya atau pembilangnya juga harus dikalikan 3. Kita hitung bersama. Oke. 2 dikalikan 4, hasilnya 8/12. Ditambahkan 5 dikali 3, hasilnya 15/12. Kita lihat lagi. Di sini penyebutnya sudah sama ya, 12 semua. Jadi kita tinggal jumlahkan pembilangnya. 8 ditambah 15 hasilnya adalah 23/12. Wah, bagaimana solih-solihah? Mudah ya ternyata penjumlahan biasa dan pecahan campuran. Kita lanjutkan lagi ya. Soal nomor 3, misalkan Ustazah punya 5, 2/3 ditambah 1, 1/2. Kita perhatikan dulu bentuk pecahannya. Bentuknya adalah pecahan campuran semua ya. Berarti kita ubah dulu ke bentuk pecahan biasa. Atau bisa kita kerjakan dengan cara kita jumlahkan bilangan aslinya. Di sini kan ada 5 dan 1 ya. Kita jumlahkan seperti ini. Nah, kita jadikan satu kurung. Kemudian kita jumlahkan dengan 2/3 dan 1/2. Jadi disendirikan.
angka bilangan asli dengan bilangan pecahannya. Kita tuliskan. Nah, di sini karena penyebutnya berbeda, berarti harus kita samakan dulu. KPK dari 2 dan 3 tadi berapa? 6 ya. Nah, maka penyebut barunya menjadi 6. 3 dikalikan berapa hasilnya? 6 dikalikan 2, berarti pembilangnya juga harus dikalikan 2. 2 dikalikan berapa hasilnya? 6 dikalikan 3, berarti pembilangnya juga harus dikalikan 3. Maka kita peroleh hasil 5 ditambah 1, kemudian kita tambahkan 4/6 ditambahkan 3/6. Kita jumlahkan dulu, 5 ditambah 1, 6. Nah, di sini karena penyebutnya sudah sama, berarti kita tinggal menjumlahkan pembilangnya. 4 ditambah 3 sama dengan 7. Barakallah salih-salihah. Sudah bisa nggih? Sekarang kita selanjutnya kita ke pecahan biasa dengan pecahan campuran, tetapi dengan operasi hitung pengurangan. Tidak jauh berbeda nggih dari penjumlahan yang tadi. Intinya tetap sama. Kalau ada pecahan campuran, kita ubah dulu ke bentuk pecahan biasa. Kemudian kita perhatikan penyebutnya. Kalau penyebutnya sama, tinggal kita jumlahkan pembilangnya. Tetapi kalau masih berbeda, harus kita samakan dengan cara mencari KPK. Oke, contoh soal yang pertama, 5/3 dikurangi 1/3. Karena di sini ada pecahan campuran, berarti harus kita ubah dulu ke bentuk pecahan biasa. Kita tuliskan 5/3 dikurangi, ingat ya, kali bata. Kalikan bawah, tambahkan atas. Kita kalikan. Iya. 3 dikali 1 atau 1 dikali 3 nggih, sama saja, ditambahkan 1. Penyebutnya tetap sama. Oke, kita hitung bersama. 5/3 dikurangi 3 dikalikan 1 ditambah 1 berapa? Hayo. 4/3. Kita lihat apakah penyebutnya sudah sama. Karena penyebutnya sudah sama, berarti tinggal kita jumlahkan pembilangnya. 5 dikurangi 4. Jadi 1/3. Oke, good. Kita lanjutkan ke contoh soal yang kedua. Nah, perhatikan ya. Di sini ada 5/1/2 dikurangi 15/6. Bedanya dari contoh 1 apa, Tidak ada yang berbeda ya, solih-solihah. Karena di sini bentuknya pecahan biasa dengan pecahan campuran, hanya saja ulin ubah. Jadi yang pecahan campurannya di depan sebagai pengurangnya. Kita hitung bersama. Kali bata. Kalikan bawah, tambahkan atas. Lima dikalikan 2 ditambahkan 1/2. Penyebutnya tetap sama, dikurangi 15/6. Kita jumlahkan terlebih dahulu nih. 5 dikalikan 2, 10 ditambah 1, 11/2. Dikurangi 15/6. Kita lihat bersama nggih, apakah penyebutnya sudah sama? Karena penyebutnya berbeda, berarti harus kita samakan dulu dengan cara mencari KPK-nya. Oke. Jadi penyebut barunya 6 ya. Nah, perhatikan dulu. 2 dikalikan berapa hasilnya jadi 6, kan dikalikan 3. Berarti kalau penyebutnya dikalikan 3, pembilangnya juga harus dikalikan 3. Jadi 11 kali 3. Dikurangi 15/6. Kita hitung bersama. 33/6. Kita tuliskan. Dikurangi 15/6. Kita perhatikan lagi nih, apakah penyebutnya sudah sama? Karena sudah sama, berarti kita tinggal kurangkan pembilangnya. Oke, 33 dikurangi 15 sama dengan berapa? Iya, sama dengan 18/6.
Oke, bagaimana Sori Solihah? Mudah ya? Pecahan biasa dengan pecahan campuran. Untuk penjumlahan dan pengurangannya, nanti kalau ada latihan soal, harus bisa ya. Pecahan desimal dengan pecahan desimal kita jumlahkan dulu nih. Misalkan ini ada soal 0,5 ditambah 0,25 sama dengan titik-titik. Penyelesaiannya hampir sama dengan kita menjumlahkan biasa. Oke, kita abaikan terlebih dahulu komanya. Tetap kita tulis 0,5, bawahnya kita tuliskan 0,25. Kita jumlahkan. Untuk penulisan koma atas dan bawah itu harus lurus ya, harus jadi satu garis lurus ke bawah. Kita jumlahkan dari belakang, sama halnya kita menghitung perhitungan biasa, bukan desimal. Kita menentukan 0, kita jumlahkan terlebih dahulu. 0 ditambahkan 5, hasilnya 5. 5 ditambahkan 2, 7. Nah, di sini ada 0, 0, itu sama halnya 0 ditambahkan 0, maka hasilnya adalah 0. Karena disitu ada koma, jangan lupa komanya juga dituliskan. Maka kita peroleh hasil 0,75. Oke, mudah sekali ya. Kita lanjutkan ke contoh yang berikutnya. 1,25 ditambahkan 0,8 sama dengan titik-titik. Kita tuliskan dulu 1,25, kemudian di bawahnya kita tuliskan 0,8. Kita jumlahkan, abaikan nolnya ya, kita jumlahkan dari belakang. Kita perbantukan 0 di belakang 8, 5 ditambahkan 0 sama dengan 5. 2 ditambahkan 8 sama dengan 10. Lalu menulisnya bagaimana ya? Nah, sama halnya seperti kita menjumlah biasa. Kita tuliskan 0, kita simpan 1. Nah, jadi 1 ditambahkan 1 ditambah 5. Jadi 2. Jangan lupa komanya. Oke, jadi kita peroleh hasil 2,05. Kita lanjutkan ke operasi hitung pengurangan. Caranya masih sama ya dengan yang tadi. Ada soal 0,5 dikurangi 0,25. Kita tuliskan dulu 0,5. Kita tuliskan 0,25 di bawahnya. Oke, kurang. Nah, kita perbandingkan 0 ya di belakang 5. 0 dikurangi 5 sama dengan 0 dikurangi 5, apakah bisa? Karena tidak bisa, kita pinjam satu angka di depan. Nah, 5 pinjam 1 tinggal 4 ya. Kita tuliskan 1 di depannya angka 0. Nah, berarti ini nilainya 10. 10 dikurangi 5 sama dengan 5. Oke, kita lanjutkan. 4 dikurangi 2 sama dengan 2. Nah, yang terakhir 0,0. Jadi kita turunkan jadi 0,25. Kita tuliskan di atas. Maka hasil dari 0,5 dikurangi 0,25 adalah atau sama dengan 0,25. Kita lanjutkan ke contoh yang nomor 2. 1,25 dikurangi 0,8 sama dengan titik-titik. Penyelesaiannya kita tulis dulu 1,25, kemudian di bawahnya kita tuliskan 0,8. Ingat ya, penulisan komanya harus lurus ke bawah. Oke, 5 dikurangi berapa? Ya, boleh kita berbantukan 0, kita tuliskan 0 belakangnya. Jadi 5 dikurangi 0 sama dengan 5. 2 dikurangi 8, apakah bisa? Karena tidak bisa, berarti kita pinjam depannya. Kita pinjam dari angka 1. Angka 1 kita pinjam di 0 ya, habis.
kita tuliskan angka 1 di depannya angka 2, jadi nilainya ini 12. 12 dikurangi 8 sama dengan 4. Maka 0 dikurangi 0 hasilnya 0. Jangan lupa komanya ditulis ya. Maka kita peroleh hasil 0,45. Oke, bagaimana solih-solihah? Mudah sekali bukan? Yeay, alhamdulillah belajar kita hari ini sudah selesai solih-solihah. Nah, hari ini kita belajar penjumlahan, pengurangan pecahan. Coba kita sebutkan dulu, pecahan biasa dengan pecahan biasa, sudah ya. Terus pecahan biasa dengan pecahan campuran juga sudah. Pecahan campuran dengan pecahan campuran juga sudah. Nah, yang terakhir tadi kita belajar pecahan desimal dengan pecahan desimal. Nah, solih-solihah, karena kita tadi sudah belajar materi, coba yuk kita latihan soal. Silahkan latihan soalnya dikerjakan di buku tulis kalian. Jangan lupa dituliskan nama, kelas, dan juga nomor absen ya. Setelah dikerjakan selesai, jangan lupa difoto dan dikirimkan tugasnya ke wali kelas masing-masing. Us Ulin dan Us Wiwi tunggu tugasnya hari ini ya. Semangat, solih-solihah level 5. Insya Allah kalian bisa, anak-anak hebat level 5 semua bisa. Usulin tutup pembelajaran kita yang pertama kali ini guys. Sampai jumpa di pembelajaran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.